pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Manula untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kita. Ya, Ibu mau memberikan dulu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah ke kebun? Semuanya pernah? Iya, semuanya pernah. Kalau begitu, apa saja yang kamu lihat di kebun? Di kebun kalian? Rumputan. Apa lagi? Ada jeruk. Apa lagi? Cabai. Apa lagi? Sayur. Iya. Masih banyak lagi ya kan? Iya kan? Iya. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran Siswa dapat menjelaskan fungsi dari bagian tumbuhan. Siswa dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan itu? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Iya. Nah, di sini Ibu ada bawa sebuah tumbuhan. Dapat dilihat? Iya, tumbuhan. Nah, dari tumbuhan ini siapa yang mau datang ke depan menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan ini? Ayo, siapa yang mau? Satu orang dulu, silakan si Olivia. Ayo, dijelaskan ya. Buat. Akar, Tunjukkan bagiannya, ya. batang, buah, biji. Masih ada yang lain? Coba dulu si Kona. Akar, batang, daun, bunga, dan biji. Betul? Betul? Betulkah itu? Betul. Iya. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan dulu. Nah, di sini ada dua jenis tumbuhannya kan? Nah, gimana perbedaannya dari tumbuhan berbeda? Di akar, di daun, dan buah. Iya, akarnya? Ini akar serabut, ini akar tunggal. Iya, di sini memiliki dua jenis akar. Ya kan, ada akar serabut dengan akar tunggal. Nah, sekarang kita lihat di sini fungsi bagian-bagian dari tumbuhan. Ya kan? Nah, di sini ada satu tumbuhan di mana ada akar, ada batang, daun, buah, dan juga ini bunganya. Ya kan? Di sini bijinya ya kan? Ya kan? Iya. Nah, fungsi akar. Nah, akar ini yaitu penopang dan pencari nutrisi. Nah, sini tadi kita lihat ini akar serabut dengan akar tunggal. Apa fungsi akar? Menyerap air dan mineral dalam tanah, membantu tumbuhan berdiri tegak, menyimpan cadangan makanan atau pada beberapa jenis tumbuhan sebagai alat perkembangan binatang hidup. Iya, itulah fungsi akar. Fungsi akar itu sebagai penopang agar tumbuhan tidak mudah tumbang dan sebagai penyerap air serta mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi kalau tidak ada akar, maka tumbuhannya akan apa? Akan bisa tumbuh. Iya, akan mati. Karena akar itu sebagai penopangnya kan? Iya kan? Iya. Kemudian yang kedua itu ada batang. Nah, batang ini yaitu jalan utama transportasi tumbuhan. Apa itu fungsi batang? Sebagai alat penyaluran mineral dari air ke daun, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, menyimpan cadangan makanan. Nah, inilah fungsi dari batang, yaitu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, kemudian mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian sebagai tempat tumbuhnya daun. Apalagi? Bunga dan buah. Iya. Nah, inilah yang dikatakan jalan utama transportasi tumbuhan. Jadi melalui batang, air dan mineral yang diserap akar akan diangkut ke Bagian struktur tumbuhan. iya. Kemudian fungsi daun. Nah, di sini ada dilihat. Nah, inilah fungsi dari daun. Kita lihat di sini. Di sini ada tempat berlangsungnya fotosintesis, kemudian mengatur pengembangan air atau transpirasi, kemudian sebagai alat pernapasan. Jadi daun itu berperan dalam proses pembuatan apa? Iya, pembuatan makanan. Proses fotosintesis, daun mengubah air, karbon dioksida, dan sinar matahari menjadi glukosa sebagai sumber energi. Ya kan? Iya. Kemudian di sini ada bunga. Seperti
Seperti yang tadi kita lihat kan, di sini ada bunganya ya kan? Iya. Nah, di sini ada bunga itu sebagai alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Nah, coba dulu siapa yang mau di sini menjelaskan yang ada di depan ini? Ayo. Saya dulu si Bona. Coba dijelaskan dulu apa-apa saja yang ada di bagian-bagian dari bunga. Ayo. Ini tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, batu biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Iya, tepuk tangan dulu si Bona. Lihat lagi. Nah, di sini tadi kita lihat, di sini ada sebuah bunga ya kan? Gambar bunga ya kan? Di mana di dalam bunga ini ada bagian-bagiannya juga. Ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada kelopak, ada bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan juga mahkotanya. Nah, apa fungsi bunga itu? Yaitu sebagai alat pembangkitan generasi, kemudian menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Ya kan? Nah, siapa di sini yang suka melihat bunga? Ada yang suka melihat bunga? Semuanya suka melihat bunga? Atau ada yang tidak suka melihat bunga? Tidak. Semuanya berarti suka keindahan. Seperti yang ada di taman kita kan? Banyak bunga. Nah, dari bunga itu bagian tumbuhan yang sangat indah dan memiliki peran penting dalam perkembangbiakan. Bunga itu menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut sel sari dan sel kelamin betina atau ovum. Nah, disinilah proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga yang menghasilkan biji yang nantinya akan tumbuh menjadi yang tumbuhan baru. Iya kan? Iya kan? Nah, kemudian di sini ada buah. Dapat lihat? Iya. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis buah. Ya kan? Nah, kalau begitu, buah apa yang pernah kalian makan? Jeruk, pisang, manggis, mangga, durian, pepaya, apel, salak, bananas. Semuanya pernah makan buah? Nah, Semuanya pernah makan. Jadi kalau begitu kita tanya dulu, siapa yang suka makan buah jeruk? Semuanya? Ini dapat kita lihat ini. Banyak jenis-jenis buah. Di sini ada mangga, pisang, jeruk, durian, ada. Apa fungsi buah ini? melindungi biji, membantu penyebaran biji, menyimpan cadangan makanan. Iya. Itu terbentuk dari perkembangan bunga yang mengalami pembuahan. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ada fungsi biji. Nah, kalau biji itu tadi kita katakan calon tumbuhan yang baru. Nah, di sini ada kita lihat ya kan? Inilah tumbuhan itu. Semakin lama dia ada tumbuh, ya kan? Hingga banyak daunnya. Nah, apa fungsi biji ini? Sebagai alat perkembangbiakan, kemudian menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan. Nah, biji ini bagian tumbuhan yang mengandung calon individu baru. Ya kan? Nah, di dalam biji terdapat embrio yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika mendapatkan kondisi yang sesuai seperti apa? Air, udara, dan suhu yang tepat. Misalnya kalau tanaman kita, kalau tidak kita siram akan. Nah, kalau mau tumbuhan kita tumbuh segar, ya kan? Harus kita siram ya kan? Ya kan? Nah, itulah fungsi dari biji. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan ditonton dulu ini ya. Nah, di dalam sebuah dongeng ada unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah dongeng. Apa saja? Yaitu ada tema, ada tokoh, ada alur, ada watak, dan ada amanat. Ya kan? Nah, yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan pokok cerita atau topik pokok cerita. Misalnya cerita tersebut menceritakan keadaan tentang di sekolah. Ya? Nah, ada siswa, ada guru, ada lingkungan sekolah, kemudian mata pelajaran. Bisa dikatakan dengan cerita tersebut bertema
dikatakan yaitu gagasan pokok. Misalnya tadi di sekolah ini ya kan? Di sekolah ini ada lingkungan sekolah, ada guru, ada apa lagi? Ada apa lagi? Bapak guru, kemudian ada siswa. Nah, ini bisa kita ambil temanya sebagai pendidikan. Sudah? Apa lagi contohnya? Nah, misalnya suatu cerita menjelaskan atau memisahkan tentang bermacam-macam kesenian seperti ada kuda lumping, tarian, ketoprak, dan lain-lain. Nah, itu bisa dikatakan cerita bertema kesenian. Kenapa? Karena tadi ada tarian, ya kan? Ada kuda lumping, kemudian ada ketoprak. Iya, itu bisa kita katakan bertema kesenian. Kemudian ada juga tema-tema dalam bahasa Indonesia, yaitu ada pendidikan, ada kesenian, ada kerajinan tangan, teknologi, pertanian, transportasi, dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita ambil untuk membuat tema. Sudah? Kemudian yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh merupakan pelaku di dalam cerita. Nah, tokoh dalam dongeng atau cerita dapat berupa manusia dan binatang. Ya kan? Nah, tadi kalian sudah pernah mendengarkan dongeng, sudah pernah juga membaca dongeng. Nah, di dalam dongeng yang kalian baca atau kalian tonton, siapa tokoh yang kalian lihat di dalam dongeng tersebut? Adakah yang bertokoh hewan? Ada yang bertokoh manusia? Ada? Iya, ada. Berarti bukan cuma dongeng yang bertokoh manusia saja ya kan? Berarti ada juga iya, hewan. Nah, kemudian ada watak. Nah, pasti di dalam dongeng kalian sudah tahu membedakan sifat dari tokoh-tokoh yang telah kalian lihat, yang kalian tonton dan kalian baca ya kan? Nah, macam-macam watak itu ada baik, ada sombong, ada yang rajin, ada yang pemalas, ada yang manja, apalagi? Ada yang jahat. Iya, ada yang jahat. Nah, itulah yang dikatakan watak. Sudah? Kemudian, misalnya kan, ada sebuah cerita. Didengarkan. Pak Kasih adalah seorang petani yang rajin. Sudah? Dermawan dan tidak sombong. Nah, dari yang kalian dengarkan tadi, kan ada dikatakan Pak Kasih adalah seorang petani yang rajin, dermawan dan tidak sombong, ya kan? Nah, dari situ Pak Kasih itu memiliki watak apa saja? Apa saja watak yang dimiliki Pak Kasih tersebut? Apa? Iya, rajin, dermawan dan tidak sombong, iya kan? Jadi Pak Kasih tersebut orangnya rendah hati. Silakan dilihat. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Boksani. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan hasil seorang anak yang bisa membantu. Nah, dari video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi, di situ ada bagian-bagian dari tumbuhan, ya kan? Nah, di situ ada akar, batang, daun, biji, buah. Sudah? Nah, coba dulu kalian jelaskan kembali. Dari yang kalian lihat tadi, siapa yang mau menjelaskan kembali? Ayo. Akar. Fungsi akar untuk menyerap air dari tanah. Tumbuhan pada akar dan batang, bunga-bunga dan daun. Ibu ingin kalian mengerjakan ini. Nah, semua kalian lihat kan? Semua melihatnya kan? Nah, nama kalian ini adalah akar. Nah, coba kalian jelaskan fungsi dari akar. Kemudian kalian lihat di sini ada batang. Dari video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi ada dongeng tentang timun emas, ya kan? Nah, dari dongeng timun emas, cobalah dulu kalian sebutkan amanat yang bisa kalian ambil dari dongeng timun emas. Ayo. Berani kejahatan dan kemaslahan. Kemudian
kalian, yaitu buatlah satu dongeng. Satu dongeng dengan bahasamu sendiri yang terdiri dari satu paragraf. Satu paragraf saja. Kemudian kamu ceritakan nanti di depan ini dongeng yang telah kamu buat. Ayo, kerjakan mulai sekarang. Siap. Sudah siap? Siap, Bu. Iya. Habis, kelompok siapa yang berdua? Kelompok yang ini. Ayo. Fungsi dari akar adalah menopang tumbuhan akar si tetap kokoh, menyerap air dan mineral yang ada di dalam. Benar itu? Benar ya? Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok mereka. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya kan? Sudah mengerti ya kan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugas pribadi. Silakan ditulis di bukunya. Dituliskan di bukunya. Ayo. Sudah? Apa fungsi bunga bagi tumbuhan? Sudah siap kan? Nah, silakan kumpulkan ke depan biar dilihat kembali. Semuanya mulainya bagus-bagus. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Iya, menyenangkan. Kesimpulan. Fungsi batang yaitu mengandung air dan mineral. Ibu ingin mengumumkan, memberitahukan kembali untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu magnet. Ya? Nah, terima kasih buat anak-anak kami. Ayo silakan keluar. Waktunya habis. Siapa yang mau presentasi? Ayo, kelompok orang ini silakan ke depan. Teman-temannya silakan didengarkan. Dan silakan duduk. Ada lagi yang mau presentasi? Ini sudah selesai. Kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, Ibu akan membuat tugas mandirinya. Silakan dituliskan di bukunya masing-masing. Tuliskan di mana letak tempat terjadinya timun emas. Ibu beri waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, ayo. Waktunya habis, kita periksa. Silakan ditukar ke teman sebangkunya. Yuk, kita periksa. Sekarang silakan kumpulkan ke depan biar Ibu bernilai. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, iya kan? Kenapa menyenangkan, Dimas? Karena bisa berdiskusi bersama. Iya, karena bisa berdiskusi bersama-sama. Apalagi? Karena bisa bertanya. Karena bisa bersama menonton dongeng, iya kan? Iya. Nah, sekarang Ibu akan membuat kesimpulan, yaitu unsur-unsur intrinsik itu ada latar, ada amanat, ada tokoh, ada tema, ada alur. Kemudian ada apa lagi? Ada watak, apa lagi? Apa lagi? Iya, kemudian ada sudut pandangnya. Ya, nah itulah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Ya, nah sampai jumpa besok. Selamat siang. Selamat siang, Bu.